Perkenalkan, di sini saya bukan sebagai MC, nama saya Pak Sudha Sasmita, merupakan anggota PKTA angkatan 2014. Dan sebelum kita mulai, saya pengen ngecek dulu nih angkatan mana aja sini yang ramai ini. Kita mulai dari angkatan yang paling baru deh, masih maba statusnya. Angkatan 2015, angkatan? Oh, ya cukup banyak ya. Silakan turunkan. Berarti bisa kelihatan kan kalau misalkan baru masuk pun pengen belajar dan nulis banget ya. Dan angkatan 2014, angkat tangan. Masnya bukan 2014, oh, 2014. Silakan turunkan lagi. Angkatan 2013. Ada ya? Angkatan 2012 plus. Ya. Udah nggak jujur nggak apa-apa, yang penting kita di sini sama-sama pengen belajar bareng ya cara penulisan. Dan untuk memulainya, sebelum kita memulai pada pembicaraan yang keren-keren, pastinya kita mulai dulu dengan membaca doa. Mulai dari sekarang, berdoa dipersilakan. Terima kasih. Langsung saja pada acara pertama kita buka dulu oleh dari Ketua LPKTA kepada kita langsung saja karena Ketua LPKTA dari dapat datang, kita langsung saja pembukaan dari Ketua Panitia, patah dua kata dari Ketua Panitia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya kita belajar bersama di perpustakaan Fakultas Teknik ini. Kemudian juga terima kasih kepada perpustakaan Fakultas Teknik yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mengadakan acara seperti ini. Juga buat teman-teman semua yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung. Jadi teman-teman, tujuan kami mengadakan acara seperti ini mungkin jelas ya, supaya kita semua memiliki skill tentang menulis, bagaimana menulis yang baik dan benar, bagaimana menulis ilmiah itu kan berbeda, ada aturan dan kaidah-kaidah tertentu. Jadi dengan ini diharapkan teman-teman bisa meningkatkan skill teman-teman jika suatu saat membutuhkan kemampuan untuk menulis itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan saya selaku panitia dan mewakili teman-teman panitia lainnya juga mohon maaf jika tidak sebagai kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Mungkin dari teman-teman nanti bisa mengambil banyak manfaat dari acara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga atas sambutannya. Jadi kita langsung mulai saja dari sesi yang pertama. Ada yang tahu nggak nih kira-kira pembicara pertama kita siapa? Nggak tahu ya? Sekedar info aja, pembicara kita yang pertama Bapak Muslim Mahardika dari jurusan Teknik Mesin dan Industri. Dan di sini beliau merupakan salah satu dosen yang sangat berpengalaman di bidang kepenulisan, di mana banyak publikasi-publikasi yang telah dilakukan. Dan untuk memperefektifkan waktu kepada Bapak Mahardika, kami persilakan.
ilmiah. Nah, beberapa waktu lalu saya dihubungi masnya LPKTH ini untuk mengisi penulisan ilmiah. Nah, kemudian waktu itu saya kira pesertanya adalah mahasiswa S2, S3 seperti biasa ya, sudah dianya memberikan training penulisan ilmiah dengan jurnal dan sebagainya. Itu mahasiswanya S2, S3, bahkan saya pernah diundang itu satu fakultas di salah satu fakultas peternakan. Itu pesertanya saya kira sudah mahasiswa S2, S3, tapi ternyata pesertanya dosen-dosen semua. Jadi semuanya dosen ya, saya kira mahasiswa. Dan ini saya sangat senang sekali ketika ada mahasiswa S2, S3 dan di sini. Ada yang mahasiswa S1 sudah semangat-semangatnya ya. Dan saya senang sekali karena ada begitu semangat untuk belajar menulis ilmiah. Nah, menulis ilmiah itu banyak. Satu, tentu saja skripsi yang nanti akan Anda lakukan, kemudian dua tesis yang kemungkinan juga Anda lakukan kalau Anda lanjut, kemudian disertasi untuk S3. Nah, penulisan ilmiah, alasan penulisan ilmiah kira-kira apa ya? Saya ingin tanya satu saja, yang paling depan Mas, Anda alasan penulisan ilmiah itu apa Mas? Ya saya tahu kira-kira alasannya apa dan ya oke Anda saja. Untuk skripsi besok ya. Oke, kebanyakan mahasiswa untuk skripsi, tapi saya ingin memberikan satu pandangan yang berbeda. Jadi jangan hanya berpacu pada skripsi. Ya, jangan beberapa universitas di luar sana di negara maju itu promosi di brosur-brosur, bukan promosi seperti kalau beberapa universitas swasta di Indonesia, promosi sekolah dan sebagainya, punya sekian jurusan dan sebagainya. Nah, kalau di luar negeri promosinya seperti itu. Baik universitas negeri, universitas swasta itu promosinya tidak lagi berapa mahasiswa yang diterima, kemudian menang lomba apa saja, tidak. Tetapi salah satunya adalah promosinya di brosurnya itu mahasiswa S1 kami pernah publikasi di jurnal Science. Anda mungkin baru kenal jurnal Science, saya juga pernah tahu. Nah, jurnal Science itu adalah salah satu jurnal terhebat di muka bumi, yang mungkin di dunia dan di akhirat. Nah, itu impact factornya sampai sekarang kurang lebih 35. Ya, jurnal Science, jurnal Nature itu impact factornya sangat tinggi sekali. Karena itu saya berharap nanti ada tidak selesai skripsi ya, nanti di jurnal yang berikutnya. Dan jurnal Science itu biasanya orang-orang yang meraih Nobel di bidang kedokteran, fisika, kimia itu punya publikasi di jurnal Science, Nature itu. Dan itu mahasiswa S1 di satu universitas tadi bisa publikasi di situ. Jadi Anda bisa bayangkan itu saja untuk promosi universitas terbaik di dunia. Jadi saya harap tidak sampai di situ. Nah, saya di awal saya akan mengawali tentang kenapa kita perlu publikasi. Nah, ada yang suka sastra, ya, penulisan sastra, maksud saya penulisan novel, komik atau apa. Mungkin Anda kenal Pramudia Anantatur, ya. Nah, dia bilang kalau publish atau perish. Jadi kalau Anda tidak publish, Anda punya skripsi itu Anda sudah nanti tercatat di repositorinya UGM. Jadi selama Anda tercatat di situ, nanti abstrak skripsi selamanya di situ. Nah, apa bisa kita bayangkan misalkan Anda nulis skripsi, kemudian abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris itu akan diupload di repositori UGM. Nah, kalau abstraknya kacau, kemudian selama ini yang kacau itu bahasa Inggrisnya. Banyak mahasiswa yang kemudian syarat untuk wisuda itu harus upload abstrak ke repositori UGM, ya, ngasih ke perpustakaan untuk diupload. Nah, itu banyak mahasiswa yang bahasa Inggrisnya tidak dikonsultasikan ke dosen bimbing, kemudian tiba-tiba langsung dikasih ke repositori. Jadi ketika baca itu ya kok bahasa Inggrisnya seperti ini, ya, jadi malu sendiri. Atau ada sekarang menulis skripsi, ya, yang 2015 mungkin 3 tahun lagi menulis skripsi. Kemudian setelah Anda selesai, kemudian ada 10 tahun kemudian buka skripsinya itu mungkin akan malu. Wah, dulu tulisan saya seperti ini gitu.
Nah, berarti ada dua hal ketika Anda punya tulisannya, satu isinya, kemudian yang kedua cara penulisannya. Kalau isi, saya yakin saya tidak masalah, Anda semua masuk UGM, yang masuk UGM itu tiba-tiba yang mungkin dapat masuk UGM. Nah, isi saya yakin Anda nanti penelitiannya bagus-bagus, tapi masalahnya cara menulis itu yang penting. Nah, waktu saya S3, profesor saya tidak bisa bahasa Inggris dengan bagusnya. Dia bilang story, maksudnya risetnya bagus, tapi kalau menulisnya alurnya tidak bagus, nanti ya tidak bisa terpublish dengan bagus. Oleh karena itu story itu penting, membangun story kemudian membangun tulisan penting. Nah, oke, publikasinya nama kita kan selalu ada. Ya, misalkan nanti Anda lulus di repositori, oke, ada nanti nama Anda selalu ada. Mungkin 20 tahun lagi Anda jadi direktur Pertamina misalnya, nanti nama Anda tetap ada di repositori ya. Nah, Anda mungkin berkunjung ke kampus, ke perpustakaan, skripsi Anda ada di situ. Nah, nama kita kan selalu ada. Nah, saya hanya akan memotivasi Anda sebentar saja di awal, nanti baru kita masuk ke bagian detailnya. Nah, publikasi di Cina itu sangat besar sekali, apalagi penduduk Cina juga besar dan Indonesia sangat kurang sekali. Kemudian kualitasnya juga harus bagus, tidak hanya banyaknya publikasi, tapi kualitasnya bagus. Nah, biasanya orang menulis itu karena biar terkenal. Kalau Anda hanya menulis skripsi saja, saya ini tidak akan terkenal. Kenapa? Karena pertama bahasa Indonesia. Orang Inggris mau baca juga tidak paham. Yang kedua, itu akan selalu ada di perpustakaan saja. Oleh karena itu kalau Anda menulis skripsi saja, mungkin impact kepada society akan kecil. Tapi kalau ada skripsi Anda nanti misalkan Anda tulis ulang jadi sebuah jurnal, ya impact skripsi Anda ke orang itu besar. Nah, kalau impact yang besar, makanya Anda mendapat ilmu yang bermanfaat. Berarti apa? Dua pahala. Ya, itu mungkin yang paling penting ya. Jadi misalkan Anda meninggal, saya meninggal karena lingkungan, nanti akan pahala terus pahalanya. Tapi kalau hanya skripsi saja, saya yakin hanya akan di perpustakaan. Saya lulus dari teknik mesin tahun 2002. Kemudian setelah saya jadi dosen, 10 tahun kemudian saya pulang dari Jepang 2009. Saya ke perpustakaan, saya pindah skripsi saya. Ternyata skripsi saya itu masih ada di situ sejak saya. Mungkin tidak akan pernah ada orang yang membaca skripsi saya. Waktu itu saya publikasi di jurnal, ya pasti akan banyak yang membaca. Nah, kemudian semakin banyak orang membaca, semakin banyak menggunakan ilmu yang saya tadi misalkan. Kemudian menjadikan paper, misalnya saya submit ke paper dan saya menjadi referensi, otomatis akan banyak menggunakan beberapa lain. Makanya sekarang Anda mungkin dengar istilah high index. Kalau Anda ke mana-mana pasti dosen akan bilang high index, kemudian bilang impact factor. Ya. Nah, high index misalkan sekarang kalau dosen pengen dana riset dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, nah itu harus punya high index minimal 2 untuk bisa submit 2 proposal. Kalau indexnya kurang dari 2 ya hanya bisa submit 1. Nah, karena itu sekarang sedang gencar-gencarnya untuk publikasi. Kemudian mendapat poin, kemudian poin kalau ini di negara maju mendapat poin juga. Anda mahasiswa itu submit paper di jurnal yang papernya tinggi, Anda mendapat poin. Anda submit paper itu dihargai sekian bulan. Beberapa universitas melakukan itu. Kemudian ya tentu saja ini untuk universitas kita ya akreditasi IPA. Nah, oke, ini negara maju jurnal yang paper tinggi itu sangat banyak. Oleh karena itu saya berharap Anda yang masih muda ini nanti ketika skripsi ya tulis jurnal. Ya, sebenarnya itu ditulis jurnal bisa disambung ke jurnal. Dan menulis jurnal kalau Anda sudah menulis skripsi, saya ingin lebih mudah karena Anda sudah punya semua data. Nah, negara miskin jurnal sedikit Indonesia ya. Masa Anda ingin menjadi negara miskin terus-menerus ya? Nah, karena itu Anda mau tidak mau harus memberikan kontribusi yang besar. Nah, hasil riset impact factor tinggi untuk perusahaan lebih maju dan untuk perusahaan. Nah, kalau bisa nanti di upgrade terus-menerus skill menulisnya sehingga Anda bisa bagus nih. Oke, contoh yang terkenal misalkan artikologi, jurnal artikologi itu yang paling banyak ya Cina. Dulu 5 tahun lalu Amerika nomor 1,
kemudian tahun kemarin Cina nomor 1, dan semakin lama dulu nomor 1 Amerika, nomor 2 negara-negara Eropa, kemudian Jepang. Sekarang sudah berubah drastis. Sekarang sudah berubah. Publikasi, kemudian jumlah download per tahun itu sudah mulai dikuasai Asia, negara-negara Asia. Tahun lalu Amerika sudah masuk nomor 2, bahkan ini Eropa tidak ada, Jepang tidak ada. Nah, posisi kita besok gimana? Kalau bisa Indonesia ya setidaknya masuk 5 besar lah. Sekarang kita belum masuk 5 besar. Ini download, hanya download saja. Publikasi juga semakin lama, Cina, India, Taiwan, Korea sudah semakin banyak. Nah kalau bisa Indonesia masuk salah satu dari kelima ini. Nah ini ke depan sebisa mungkin seperti itu. Kalau tidak ya kita akan berjalan jauh. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, fungsinya publikasi itu apa sih? Penulisannya apa sih? Negara yang punya penulisan yang banyak itu pasti negara maju. Kenapa? Karena industri-industri besar itu maju karena riset and development-nya R&D. Nah mereka, kalau saya ikut seminar internasional di Amerika, di Cina, di Jepang, itu yang datang tidak hanya mahasiswa seperti Anda, tidak hanya dosen seperti saya, tetapi industri-industri maju itu ikut datang. Dan mereka juga dengan jurnal karena mereka ingin tahu riset sekarang sampai mana, terus apa yang bisa diaplikasikan di industri saya. Oleh karena itu negara maju pasti publikasinya banyak karena mereka korelasinya sangat erat sekali. Nah, jadi sayangnya kita kan tidak, kita kan industri manufaktur misalnya R&D-nya ya di Jepang, kita hanya assembly. Karena ya kita tidak punya basic riset yang bagus. Oke, ini juga sama ya, sekarang semakin banyak orang membaca paper, ya semakin banyak orang membaca paper. Nah, pertanyaan kita adalah di negara maju sana mahasiswa itu tiap hari download jurnal dibaca. Misalkan ada teknik informatika yang membaca jurnal informatika, ada teknik fisika yang membaca jurnal fisika. Nah, kemudian pertanyaan kita adalah bacaan kita itu apa? Ya, ada pepatah yang kita itu adalah apa yang kita baca. Kalau kita suka membaca di perpustakaan unit 3, dulu ada perpustakaan unit 1, unit 2, ada juga yang unit 3. Nah unit 3 itu di mana? Unit 3 itu kios kecil yang menyewakan komik gitu ya. Dulu di Fakultas Teknik itu di bawah tower itu waktu saya mahasiswa ada kios kecil itu dia menyewakan komik ya. Kalau teman saya udah mau nyewa komik dia bilang aku mau perpustakaan unit 3 gitu ya. Nah, sekarang tidak ada ya, perpustakaan hanya 1 dan di fakultas masing-masing 1. Nah, itu apa kita itu apa yang kita baca. Nah kita lihat di negara maju semua orang mendownload jurnal. Tapi sekali lagi bukan hanya di-download, tapi dibaca ya. Banyak mahasiswa yang merasa download sudah dulu itu sudah merasa aman, sudah tenang di hati, walaupun tidak dibaca. Nah seperti itu nanti ada ketika menulis ilmiah, misalnya skripsi, itu ada yang satu bab namanya tinjauan pustaka. Bab pertama kan pendahuluan, tujuan, bab satu masalah, sebagai bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga ada summary, bab ketiga. Nah tinjauan pustaka itulah apa yang Anda baca. Sekarang sudah tidak zamannya lagi tinjauan pustaka membaca buku yang terbitan tahun 60, membaca buku terbitan tahun 30, itu sudah usang. Oleh karena itu saya mahasiswa skripsi saya wajibkan untuk tinjauan pustaka harus melalui jurnal. Dan jurnalnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Harus 5 tahun, sekarang 2015 sekarang yang mahasiswa saya wajibkan untuk menulis skripsi itu harus maksimal minimal tahun 2010 sampai 2015 harus jadi tinjauan pustaka. Jadi setidaknya ketika mau mulai riset itu kita tahu posisi riset kita di mana. Nah ini salah satu yang terkenal, jurnal Elsevier. Saya yakin Anda masuk S1 begitu masuk kan dapat email UGM-nya. Nah email UGM itu Anda manfaatkan besok kalau penulisan skripsi, karena Anda bisa download gratis jurnal-jurnal misalnya di Elsevier, Springer, Scientific itu gratis. Kalau Anda tidak di UGM, Anda download satu judul paper, satu judul itu sekitar $45 atau taruh Rp500.000. Oke, sekarang SPP Anda berapa per bulan, per semester? 7,6 juta ya. Oke, berarti per bulan berapa? 7,6 taruhlah per bulan SPP-nya 1,2 juta lah ya. Per bulan 1,2 juta.
Anda download 3 paper aja sudah untung gitu tiap bulan. Gitu. Tiap paper kalau Anda tidak mahasiswa UGM, tiap paper Anda download 1 judul paper itu taruh 500.000, $45, saya tahu 500.000. Anda download 3 jurnal aja Anda sudah untung 300.000 itu. Anda pengen untung lebih banyak, tiap hari Anda download 100 jurnal itu untungnya. Tiap hari Anda download 100 jurnal, 100 kali 500.000 itu berapa? 50 juta ya. Nah, Anda sehari download 100 paper Anda sudah dapat uang seakan-akan ya, seakan-akan dapat uang 50 juta. Jadi Anda punya buku itu adanya hanya untung dan untung. Ya, misalkan Anda tiap bulan ya per hari 1 saja lah. Jadi tiap bulan 30 hari Anda sudah dapat uang 15 juta sebenarnya dalam bentuk jurnal. Walaupun jurnal itu ada jual nggak laku ya. Tetapi di luar sana ada beberapa orang yang jahat. Misalkan Anda masuk ke sini, teman Anda di universitas lain dia punya butuh referensi, kemudian dia bisa jual ke sana, itu beberapa orang ada yang seperti itu, tapi itu tidak boleh ditiru. Nah, itu ada sudah untung, makanya saya kuliah di UGM, misalkan SPP 7 juta tadi, Anda cukup download per bulan 2 jurnal, 3 jurnal, Anda sudah untung banyak. Oleh karena itu tolong Anda sering banyak baca jurnal. Nah, di perusahaan ilmiah juga ada plagiarisme, ini penting. Anda tidak boleh plagiat. Beberapa mahasiswa saya di teknik mesin, maksud saya itu ada yang tidak lulus hanya karena tidak lulus pendadaran. Itu begitu masuk ruang pendadaran, dosen penguji ngecek apa yang ada di daftar pustaka tidak ada di teks, apa yang nanti di teks tidak ada di daftar pustaka, itu langsung tidak lulus. Padahal belum sempat presentasi itu langsung tidak lulus. Kenapa? Karena ada indikasi plagiat. Plagiat copy paste daftar pustaka orang lain atau copy paste punya orang lain sudah tidak masuk dalam pustaka. Karena itu ada daftar pustaka itu penting. Salah satunya ini. Nah, kalau misalnya orang plagiat, ya misalkan ini di jurnal yang terkenal yang plagiat. Nah, plagiat tidak boleh ada di universitas. Ya, kemudian ya kita mulai ke bagaimana menulis ilmiah. Tadi pembukaan saya sebentar, kemudian bagaimana menulis ilmiah. Nah, ini isi paper itu sangat penting. Isi paper sangat penting. Anda isi tesis, skripsi itu sangat penting sekali. Cara mempresentasikan paper, maksud saya cara Anda menulis itu sangat kritikal. Dua-duanya jadinya penting ya. Satunya sangat penting, satunya sangat kritikal. Makanya Anda harus punya skill untuk menulis yang bagus. Kemudian harus punya tulisan atau manuskrip yang bagus. Apa itu tulisan yang bagus? Satu, harus jelas, berguna dan exciting. Ada yang hobinya baca novel di sini. Nah, kalau Anda baca novel, bab pertama Anda baca tidak exciting kan Anda nggak mungkin melanjutkan ke bab kedua dan ketiga. Ya sudah selesai. Seperti juga kalau Anda bisa skripsi, tulis bab 1 aja tidak exciting, ya mungkin orang tidak mau baca. Harus exciting. Jadi harus, misalkan saya sering menemui mahasiswa saya salah ketik. Ya. Dulu saya baca bab pertama, pendahuluan salah ketik, saya sudah ilfil ya, kemudian saya kembalikan. Mau koreksi semua sampai tidak ada salah ketik. Nah, itu menunjukkan keseriusan kita. Bagaimana mungkin kita dianggap serius kalau masih ada salah ketik. Ya, jadi salah ketik tidak diperbolehkan sama sekali. Misalkan perusahaan minyak kalau di Indonesia kan Inggris harus miring. Nah itu kan kalau tidak miring kan salah ketik itu sudah ilfil. Kalau itu misalkan dan kemudian kelirunya tidak ditulis di AN tapi ditulis simbol dan. Nah itu tulisannya kan nggak boleh. Ini ya berarti menunjukkan kebudayaan kita. Misalkan saya pergi ke rumah Anda, kemudian saya ingin lihat kamar mandi Anda. Kalau kamar mandi Anda berantakan, berarti ya mencerminkan orangnya. Nah, sama seperti ini ketika Anda menulis penulisan ilmiah, kemudian baca bab pertama, kemudian masih banyak salah ketik, berarti itu mencerminkan orangnya yang ceroboh. Kemudian saya yang baca itu tidak akan percaya lagi apa isi dari skripsi Anda atau paper sudah. Kenapa tidak percaya? Nulis saja ceroboh, apalagi melakukan eksperimen. Nah itu penting itu. Makanya misalkan saya mas skripsinya mana saya baca bab pertama banyak salah ketik. Kemudian image saya apa? Hanya nulis saja banyak salah ketik, berarti dia ceroboh.
apalagi dalam melakukan eksperimen. Berarti saya tidak akan percaya lagi apa yang Anda tulis itu valid. Itu penting. Jadi penulisan penting, tidak boleh ada error. Kemudian harus logis. Logis maksudnya apa? Maksudnya apa yang Anda tulis itu masuk common sense. Logis ya. Ada juga beberapa skripsi yang ada tidak common sense. Nah, salah satu tip paling mudah untuk logis ya, ini hanya salah satu yang paling mudah dan cepat, tujuan dan kesimpulan. Kalau Anda tulis tujuan adalah mencari efek penambahan zat ini terhadap kecepatan reaksi misalkan. Kemudian di kesimpulannya menyatakan kalau penelitian tentang ini sudah berhasil, kan tidak menjawab tujuan. Atau misalkan cara ekstrimnya gini, tujuan pergi ke Bali untuk berwisata, kesimpulannya apa? Saya sudah sampai ke Jakarta dengan selamat, kan nggak ada hubungannya. Nah, makanya perlu diingat ketika Anda nulis ini logis, ketika Anda nulis tujuan itu harus dijawab di kesimpulan. Itu banyak orang yang tidak melakukan itu. Tujuannya mau ke Bali, kok kesimpulannya sudah sampai di Jakarta dengan selamat. Nah, itu tidak boleh. Misalkan pengaruh reaksi A, pengaruh zat A terhadap reaksi B ya, tujuan nanti di kesimpulan ya reaksi A sangat berpengaruh karena ini terhadap hasil B. Dia harus dijawab. Itu yang penting. Kemudian harus jujur. Harus jujur. Kalau saya tanya ke Anda, yang melakukan eksperimen siapa? Kalau ada diskusi, Anda sendiri. Dosen melakukan eksperimen enggak. Nah, yang tahu data Anda itu Anda manipulasi atau tidak siapa? Hanya Anda sendiri dan Tuhan yang jadi. Makanya kalau Anda menulis kemudian berbohong itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Ya, misalkan saya menulis kalau secara statistik A berpengaruh terhadap B, padahal data A ini sudah saya manipulasi. Misalkan sebelum saya manipulasi apa adanya, A ini tidak berpengaruh pada B. Nah, kemudian saya misalkan kalau saya sudah melakukan penelitian selama 6 bulan, kemudian ternyata hasilnya tidak berpengaruh, itu nanti saya nggak lulus gitu ya. Anda sudah eksperimen 6 bulan, kemudian Anda disuruh mencari pengaruh A terhadap B. Ternyata setelah 6 bulan ada eksperimen, tiap hari ke lab, tiap hari kemana-mana itu, ternyata kesimpulan akhir itu A tidak berpengaruh terhadap B. Ya, padahal tujuan penelitian itu apakah Anda tidak lulus? Ya, kemudian karena misalkan nanti tahun ini saya nggak lulus, kemudian datanya saya ubah aja lah, ubah sendiri, kemudian A ternyata bukan dari B. Yang tahu siapa? Anda sendiri. Dosen nggak mungkin tahu, semuanya nggak mungkin tahu. Anda sendiri yang tahu. Kemudian tiba-tiba berpengaruh sangat signifikan. Kemudian Anda lulus. Nah, apakah dosen tahu? Ya, beberapa dosen pasti tahu karena dosen pasti berpengaruh di bidang itu. Pasti tahu bukan dosen. Tetapi banyak yang juga tidak tahu karena yang tahu hanya Anda sendiri. Nah, tujuan penulisan ilmiah itu bukan hanya untuk membuktikan sesuatu itu berhasil atau tidak. Misalkan Anda disuruh pengaruh A terhadap B, ternyata tidak berpengaruh, ya itu Anda tetap bisa lulus. Itu karena Anda setidaknya membuktikan supaya orang lain besok tidak melakukan riset yang sama karena sudah ada buktikan tidak berpengaruh. Jadi di scientific itu beda dengan di politisi. Ya. Ini harus jujur. Kalau politisi kita bisa ngomong apapun, yang penting kita untuk nanti di akademi tidak boleh. Kejujuran itu adalah yang paling penting. Penulisan ilmiah juga gitu. Penulisan ilmiah tidak boleh berbohong sama sekali. Kalau tidak nanti tidak boleh. Saya pernah punya pengalaman waktu saya belajar S3 di Jepang. Saya punya sekitar 20 data. Saya ambil 5 data yang terbaik. Kemudian Prof ini 5 data yang terbaik. Ini yang 15 sisanya kurang baik. Bolehkah saya memasukkan hanya 5 data yang terbaik ini? Sedangkan yang 15 data ini saya sembunyikan karena saya ingin kalau saya diterima di jurnal internasional. Waktu itu jurnal internasional nomor 1 di bidang manufaktur dan jurnal National Manufacturing. Proses saya bilang ini tidak boleh. Semua data harus kamu keluarkan. Nah, ini adalah metode terbaru
yang 15 data yang tertera tidak sama masalah itu karena errornya sangat tinggi sekali. Dengan 5 data yang bagus itu errornya kecil. Saya bilang tidak boleh. Semua data harus kamu masukkan. Ini metode baru, misalkan nanti reviewer bilang ini data yang terusnya ya nggak apa-apa. Karena itu metode baru. Setelah saya submit ke jurnal saya accept. Ya, jadi jangan takut kalau error itu terlalu tinggi. Ya, di scientific itu harus jujur. Itu tips penulisan ilmiah. Oke. Kemudian writing manuskrip itu tidaklah sesuatu yang mudah. Ya, tetapi Anda harus bekerja keras di situ. Anda eksperimen besok, Anda eksperimen skripsi, tes ilustrasi itu mungkin menghabiskan waktu Anda 80%. 6 bulan Anda skripsi, ya biasanya ditambah kepanjangan 1 semester ya. Awalnya kalau tidak perpanjangan 6 bulan 1 semester Anda skripsi. Nah, bulan pertama sampai bulan kelima saya ingin Anda itu melakukan eksperimen. Bulan terakhir Anda nulis. Jadi 90% waktu kita itu untuk eksperimen, 80% waktunya untuk eksperimen. Sisanya apa? 10-20% untuk nulis. Dan menulis itu menentukan apa yang Anda kerjakan selama 80-90% waktu Anda tadi. Jadi tulis itu sangat penting sekali. Oke, ini harus Anda pahami. Jadi kalau Anda bisa menulis skripsi, reviewer Anda itu adalah dosen penguji. Dosen penguji itu hanya akan membaca tulisan ilmiah Anda dalam skripsi itu waktu pendadaran. Ya, tidak mungkin kemudian dosen penguji datang ke itu Anda pendadaran ini tanggal 11 ya, Anda pendadaran tanggal 20 misalnya. Tidak mungkin dosen penguji datang ke itu, Pak saya mau minta skripsinya ini karena tanggal 20 saya uji mahasiswa ini, tidak mungkin. Jadi dosen penguji itu hanya akan membaca skripsi Anda ketika Anda pendadaran. Oleh karena itu harus diberikan informasi yang penguji atau reviewer itu suka. Suka itu maksudnya apa? Data-data yang menarik, kemudian data-data yang bagus ya. Kurang berapa menit mas? 10 menit ya. Oke, saya cepatkan saja. Oke. Oke, saya langsung ke sini saja. Tentu saja nanti ada konstruksi, ada abstrak, pendahuluan, pendahuluan itu tujuan, landasan teori dan sebagainya. Kemudian eksperimental detail, eksperimental detail itu nanti ada di metodologi. Nah, kemudian hasil dari diskusi, kemudian kesimpulan. Nah, saya cepat saja. Biasanya orang menulis, Anda menulis skripsi, menulis paper itu biasanya kalau pengen enak itu abstrak dan judul itu terakhir. Makanya saya selalu ditanya mahasiswa, Pak Muslim, judul skripsi saya apa? Ya, saya tidak bisa memutuskan karena saya harus melihat semuanya dulu baru kemudian dirangkum judul. Nah ini yang susah. Jadi judul dan asal mungkin terakhir. Yang paling pertama yang bisa ditulis dan bisa lancar biasanya apa? Metodologi. Karena metodologi itu yang kita lakukan selama kita melakukan eksperimen atau riset. Jadinya biasanya orang menulis skripsi, jurnal, paper itu biasanya metodologi. Abstrak dan title itu nanti yang terakhir. Biasanya saya tidak akan kasih title atau judul, saya ngasih topik. Nanti topiknya ini, masalah judul nanti belakangan. Kemudian di introduction atau pendahuluan ini akan berisi satu landasan teori. Landasan teori itu adalah apa yang Anda kerjakan itu harus punya landasan teori secara detail supaya Anda paham landasannya apa. Nah, kemudian tujuan di sini tujuan ya, tujuan juga harus jelas. Kadang di judul sama tujuan tidak match, apalagi nanti tujuan ke kesimpulan tidak match. Oleh karena itu background pertama kali tadi background itu apa yang Anda lakukan itu secara pendahuluan seperti apa. Kenapa Anda mau melakukan itu harus Anda kasih pendahuluan. Kemudian literatur. Nah, literatur yang penting hanya satu. Biasanya kalau saya minta mahasiswa menulis review di skripsi itu biasanya dia akan tulis banyak review banyak sekali. Kemudian ternyata review itu misalkan saya minta mahasiswa untuk tulis tentang micro EDN, ada mesin atau micro milling, mesin milling. Itu dia tulis semua tentang zona-zona di milling. Kemudian tidak ada hubungannya dengan riset atau penelitian. Nah, literatur yang bagus itu apa?
Anda baca banyak referensi 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian dari 5 ini, misalkan 5 atau 10 ini, kemudian Anda kasih statement gap ini. Gap itu artinya apa? Si A sudah melakukan ini tapi belum melakukan itu, si B melakukan ini tapi belum melakukan itu, si C melakukan. Kemudian saya mau melakukan ini yang belum dilakukan si A, si B, si C tadi, sehingga penelitian saya ini ada usul perubahan. Nah tujuannya itu sebenarnya itu bukan supaya bab literatur itu penuh sehingga kita ngasih mendownload banyak paper. Jadi tujuan literatur itu atau tujuan pustaka supaya kita tahu posisi penelitian kita itu di mana. Nah posisi penelitian si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan, si D melakukan, dan saya melakukan ini yang belum dilakukan si A, si B, si C, si D tadi. Atau si A melakukan ini, si B melakukan ini, si A punya kelemahan ini, si B punya kelemahan, dan saya melakukan sesuatu yang tadi merupakan kelemahan si A, si B, si C, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi literatur itu bukan hanya sebagai syarat, yang penting ada tujuan pustaka. Tapi supaya kita tahu posisi penelitian kita itu di mana. Posisi si A di sini, si B di sini, si C di sini, nah posisi saya di sini yang belum pernah dilakukan tadi. Nah itu yang penting literatur seperti itu yang sangat penting di sini. Jadi bukan asal mencomot literatur ini. Kemudian ini yang juga penting, penulisan paragraf walaupun sederhana tapi penting. Satu paragraf harus hanya mengandung 3-5 kalimat dan itu harus merupakan, dan tiap paragraf harus ada koneksi ke paragraf berikutnya, jadi tidak boleh terputus. Dan tadi saya bilang ada story yang penting itu ada koneksi. Jadi orang ketika membaca tidak lompat-lompat. Beda novel ya, novel lompat sana lompat ini ke sini semakin indah ya. Tapi lompat sana ini semakin membingungkan pembaca. Nah seperti itu. Kemudian ini tadi sudah, dan tadi review fungsinya untuk ada gap tadi. Misalkan apa yang belum dilakukan si A, si B, kemudian misalkan si A, si B punya kesalahan apa, nah itu kemudian kita melakukan penelitian yang tadi belum dilakukan si A, si B, si C tadi. Nah tujuan ya sudah saya jelaskan di atas tadi, tujuan harus betul-betul clear. Nah beberapa orang tidak setuju tujuan tulisannya mengetahui, beberapa orang tidak setuju. Nah kenapa? Kalau mengetahui itu seakan-akan bukan riset, hanya mengetahui. Ada juga yang misalkan mengganti mengetahui menjadi menganalisis, ya, seperti itu. Itu masing-masing punya style sendiri. Nah, tapi biasanya orang biasanya kan kalau bahasa Inggrisnya mengetahui kan secara harfiah kan to know ya, tapi lebih bagus itu misalnya to investigate. Jadi lebih dalam, apalagi S1 tidak boleh dangkal ya. Nah eksperimental detail biasanya orang menulis eksperimental detail ini apa yang sudah saya lakukan, itu lebih mudah ditulis. Oleh karena itu orang biasanya tulis eksperimental detail di awal. Nah diagram gambar Anda tidak boleh seperti ini khusus untuk paten. Kalau Anda baca-baca jauh seperti ini. Kalau Anda seperti ini nanti orang akan susah membaca. 340 ini apa atau nanti dia membaca manuskrip, nah itu tidak visual correctly. Nah hasil harus menjawab apa yang saya dapatkan dan apa yang misalnya tadi ya tujuan untuk mengobservasi itu bagus. Kalau hanya untuk turun ya enggak bagus. Nah, biasanya dengan grafik, tabel atau gambar. Dan kalau dalam bahasa Inggris ada result kalau dibagi banyak location, presentation, comments dan kadang gabungan. Ya, ini beberapa hal misalkan location ya, misalnya korelasi antara fungsi ini dan ini seperti apa, seperti itu. Nah ini yang penting juga di penulisan ketika hasil ya, tentang kalimat pasif dan aktif itu penting. Anda tidak boleh bilang saya telah misalkan Anda di pembahasan saya telah melakukan ini hasilnya sudah saya analisa dan hasilnya ada ini. Anda tidak boleh mengatakan saya mau. Oleh karena itu di paper Anda tidak akan pernah lihat di pembahasan ini kemudian di itu jarang. Mereka menghindari kata misalkan ada ya itu sangat sedikit sekali. Biasanya untuk supaya menghilangkan kata penulis, kan penulis sudah melakukan ini kan itu sesuatu yang tidak enak. Nah
SPM ini telah dilakukan 10 kali. Nah, jadi diganti dengan kalimat pasif. Biasanya seperti itu. Dan harus jelas, Anda supaya tidak terjebak blind man's rule ya. Anda pernah ingat blind man's rule yang beberapa orang kita menggunakan gajah itu ya, masih ingat ceritanya. Ya, orang bilang gajah itu pajang, yang pegang lebar, karena yang dia pegang budayanya, yang dia pegang, nah itu Anda nggak boleh seperti itu, harus jujur semuanya diungkapkan. Untuk S1 ini sangat penting sekali. Jadi Anda tidak boleh menulis ketika sumbu X naik, Anda ada grafik tidak sumbu X naik, sumbu Y naik, atau sumbu X turun, sumbu X turun, sumbu Y turun, selesai, nggak boleh. Anda S1 apalagi menulis jurnal misalkan skripsi itu nggak boleh seperti itu. Itu hanya untuk mungkin D3 atau SMA. Anda harus menjelaskan sumbu X naik diikuti dengan katakan sumbu Y karena titik-titik. Anda harus mempunyai alasan. Misalnya Anda melakukan riset, saya yakin kalau perjalanan persamaan ini ketika sumbu X naik, sumbu Y ikut turun, ada grafik Excel X dan Y ini ya. Nah itu Anda tidak boleh hanya di sini. Anda harus koma karena titik-titik. Atau misalnya Anda melakukan penelitian dari 0 sampai 10 naik, 10 sampai 14 turun. Anda hanya menjelaskan dari angka 0 sampai 10 naik, 10 sampai 14 turun, titik, tidak boleh. Anda menjelaskan kenapa di 0 sampai 10 naik dan kenapa di 10 sampai 15 turun. Itu harus dijelaskan. Nah itu penulisan ilmiah. Kalau hanya menjelaskan, kalau tidak hanya bilang sumbu X naik, sumbu Y turun, Anda tidak perlu nulis, semua orang sudah tahu, ya grafiknya sudah tahu. Yang orang ingin tahu itu alasan dibalik penurunan dan peningkatan grafik tadi. Oke, itu tadi. Kemudian discussion atau pembahasan tadi sudah ya. Biasanya ada hipotesis, ya. Hipotesis dan hasilnya tadi diberikan dirahasiakan dari hipotesis. Karena hipotesisnya kemungkinan tadi dengan riset saya ini akan pengaruh efeknya kemungkinan X akan naik pada sumbu Y. Nah di pembahasan harus dibahas detail. Itu hipotesis ini. Nah di situ Anda juga harus membaca banyak literatur review. Nah tujuan literatur review tadi selain untuk mengetahui posisi kita di mana, juga untuk mengetahui apakah yang kita temukan itu sama atau tidak dengan yang sebelumnya. Nah itu penting karena biar kita di diskusi mempunyai suatu kebaruan. Oke, ini kalau dalam bahasa Inggris kalau Anda tidak tahu, misalkan kenapa sumbu X naik, sumbu Y turun, Anda tidak tahu alasannya. Nah itu Anda bisa menjelaskan dengan kata-kata kemungkinan karena apa. Misalkan Anda tidak punya bukti kenapa sumbu X naik, sumbu Y ikut naik, Anda tidak punya bukti karena tidak punya alat untuk mengukur bukti tadi. Nah Anda cukup mengatakan hipotesis Anda itu naik kira-kira karena apa. Jadi tidak langsung karena apa, tidak karena Anda tidak yakin, Anda bisa kira-kira karena ini. Dengan itu di Inggris, di bahasa Inggris biasanya may possible gitu ya. Tapi kalau Anda punya betul-betul bukti kalau sumbu X naik, sumbu Y turun, sumbu Y naik itu karena apa, Anda bisa kata-kata proven. Ini sudah terbukti karena ini. Jadi jangan khawatir misalnya ada eksperimen, Anda tidak tahu alasannya kenapa sumbu X naik, Y ikut naik. Tidak punya alasannya, Anda cukup tulis itu kemungkinan karena apa. Tapi Anda harus tetap tulis karenanya apa walaupun Anda tidak yakin. Nah ini kemudian di kesimpulan harus singkat, kemudian kesimpulan dan saran. Saran banyak yang keliru. Misalkan gini, ketika eksperimen ada kesalahan pengukuran oleh alat ukur. Ya. Kemudian di sarannya sebaiknya eksperimen dilakukan 10 kali. Gitu. Padahal tidak ada hubungannya dengan kesulitan Anda sama eksperimen. Kesulitan Anda kan alat ukur Anda tidak bisa mendeteksi unit terkecil misalkan mikrometer. Tapi di saran Anda malah bilang seharusnya eksperimen dilakukan 10 kali. Itu kan tidak ada hubungannya dengan eksperimen. Anda harusnya di saran memberikan harusnya menggunakan alat ukur yang presisi. Jadi saran ini harus ada hubungannya dengan apa yang Anda lakukan. Ya, tidak boleh tidak ada hubungannya. Oke. Nah, yang kemudian yang Anda tulis di akhir-akhir abstrak. Abstrak kan intisari ya, kalau skripsi sekarang intisari.
Nah di inti saya itu hanya ada tulis terakhir. Biasanya terdiri dari bab, 1 pendahuluan, 2 metodologi yang ada 8, paragraf 2 masuk itu hanya 1 halaman kalau ada skripsi. Yang ketiga hasil. Nah itu 3 itu. Dan itu hanya anda bisa tulis di akhir. Kalau anda tulis di awal nanti beberapa akan miss ya. Makasih. Nah oleh karena itu biasanya ini harus ditulis di akhir. Biasanya ini dan ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini dan ini paragraf 3. Makanya besok anda di panduan penulisan skripsi di intisari atau apa hanya boleh ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu background dan tujuan, kedua metodologi, paragraf ketiga hasil dan kesimpulan. Oke, ini biasanya orang hanya akan melihat abstrak. Seperti besok ada skripsi, orang hanya akan melihat repositori anda itu tadi. Dan biasanya hanya ada abstraknya di repositori. Kalau orang lain tertarik ya bisa ke perpustakaan. Nah supaya menarik makanya harus ditulis dengan sungguh-sungguh. Misalkan voltage merupakan fungsi dari temperatur ya. Kemudian ya kalau bisa ya diinformasikan lebih lengkap lagi. Yang terakhir title. Orang akan melihat title Anda. Title itu sangat penting sekali. Title itu bagian halaman rumah kita. Nah ini harus detail. Kemudian kalau bisa pendek. Semakin panjang title berarti semakin panjang judul, berarti akan memberikan kesan seolah penelitian itu sangat sempit sekali. Nah, oleh karena itu kalau nulis jurnal, kalau skripsi kan biasanya lebar ya topiknya. Kalau sekarang biasanya harus sempit karena harus detail dan dalam. Nah kalau bisa title itu ya hanya maksimal ya 2 baris, kemudian 1 itu bagus ya harus betul-betul bisa menggambarkan apa yang Anda lakukan. Dan yang terakhir tidak boleh ada singkatan. Nah, karena singkatan bisa menimbulkan ambigu. Nah, kecuali singkatan-singkatan yang sudah umum. Nah, misalkan kalau di mesin EDM, ECM itu suatu yang umum itu boleh dijadikan title. Tapi kalau singkatan itu belum pernah dikenal, Anda menciptakan singkatan itu sendiri, orang tidak paham. Ya, orang tidak paham. Anda menciptakan singkatan sendiri, kemudian di judul ada kata singkatan Anda. Dan semua sebelumnya belum pernah ada singkatan itu. Ya orang tidak tahu itu maksudnya apa. Gitu. Makanya tidak boleh ada singkatan. Sebisa mungkin dari singkatan. Oke, karena saya sudah diwati-wati terus sejak tadi emosinya dari belakang. Oke, terima kasih. Dan biasanya di setiap saya memberikan presentasi training penulisan jurnal, penulisan karyanya, itu selalu saya cantumkan nomor telepon dan email saya, kemudian bisa hubungi saya kalau perlu bantuan dan gratis gitu. Nah biasanya setiap saya selesai, kemudian banyak orang yang telepon, SMS, email, Pak, saya mau besok bapak saya hubungi, saya mau minta pendapat tentang perusahaan jurnal, perusahaan apa, ya mas saya setuju ya Pak, saya oke. Ya. Kemudian setelah itu tidak pernah hubungi lagi. Dan itu sering seperti itu. Jadi ketika setelah training itu merasa aman ketika sudah menghubungi saya. Setelah itu kemudian tidak pernah menghubungi lagi. Selama ini seperti itu. Bahkan ada pernah yang ke ruang saya, kemudian nanti ini saya baru mau nulis Pak. Nanti saya konsultasi bawah dan jadi itu 2 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang tidak pernah aktif ya. Jadi ya itu mahasiswa S2 waktu itu. Jadi kalau Anda ingin saran saya atau misalkan perlu diskusi dengan saya tentang mutasinya silakan ya. Bagi yang belum tahu, saya cari mesin kedubel ada 2 atau hubungi Mas Pur, yang Mas Pur sering sekali komunikasi dengan saya ya. Oke, saya serahkan ke MC. Terima kasih pada Bapak Muslim Mahardika. Sekali lagi tepuk tangannya. Ya, banyak ilmu yang kita dapatkan dari penyampaian dari Bapak Muslim Mahardika ya tadi ya, seperti cara-cara penulisan yang mungkin selama ini kita sepelekan dan kebiasaan mahasiswa yang mungkin menyepelekan beberapa hal dan hanya menulis skripsi, tidak mempublikasikan kepada jurnal sehingga dibacanya pun minim gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya punya karya tulis atau laporan praktikum gitu bisa dicoba gitu kan untuk diunggah ke jurnal gitu. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang masih hal yang pengen ditanyakan. Oleh karena itu, kami dari panitia membuka sesi tanya jawab
kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dan dimulai dari tiga penanya terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya silakan mengajukan tangannya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cahadi Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, dan tadi penjelasan Bapak tentang awal penulisan itu dimulai dari metodologi, kalau tidak salahnya. Tapi bagaimana cara kita memulai suatu penulisan terhadap karya yang ingin kita buat melalui metodologi, karena kita belum mendapatkan rumusan masalah begitu tentang apa yang akan kita kaji. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, satu pertanyaan kita tampung dulu. Ada yang ingin menanyakan lagi? Kalau kita jawab dulu aja ya dari Bapak. Ya, ketika Anda menulis skripsi itu, penelitian Anda sudah selesai belum? Oh ya, ya saya mau baca ini bukan kayak tulis misalkan apa ya, kalau novel atau apa itu kan kayak tulis juga ya. Nah itu, jadi kalau Anda ingin menulis karya ilmiah itu kan Anda sudah melakukan semuanya, sudah selesai. Nah baru kemudian Anda mau menulis manuskrip. Orang menulis skripsi, menulis tesis, disertasi, jurnal itu kan sudah melakukan semuanya, sudah selesai eksperimen. Kemudian baru Anda menulis. Makanya kenapa saya bilang metodologi, karena orang biasanya akan lebih ingat dengan apa yang pernah dilakukannya, sehingga yang mau dilakukan itu kan akan ditaruh di metodologi. Tetapi itu tergantung dari style masing-masing orang. Kebanyakan orang menulis di metodologi, dan itu yang paling mudah, kebanyakan. Tapi tidak semua orang, itu tergantung style Anda. Kalau Anda ingin menulis di pendahuluan dulu juga nggak apa-apa. Kalau Anda menulis di misalkan tujuan dulu juga nggak apa-apa. Tetapi biasanya karena metodologi yang pernah kita lakukan, makanya kita akan ingat. Orang tulis paper, skripsi, tesis, disertasi kan sudah selesai. Sebenarnya itu tinggal menulis, Anda sudah punya data, tinggal menulis. Nah itu biasanya metodologi. Ya, oke. Kalau Anda misalnya urusan masalah, batasan masalah itu kan sebelum Anda melakukan penelitian. Sebelum ada penelitian, Anda sudah fix dulu batasan penelitian, batasan masalah apa, urusan apa sudah fix semua. Nah baru kemudian Anda melakukan penelitian. Setelah penelitian baru ada menulisnya. Oke, seperti itu. Ya. Sudah terjawab. Mungkin ada yang ingin menanyakan lagi? Tidak ada, mungkin nanti pertanyaan teman-teman. Ya, silakan. Tadi salah satu yang disebutkan Bapak adalah mengalir. Nah, ada tidak buku yang dianjurkan bagi saya atau kami supaya bisa bercerita dengan mengalir? Buku untuk dibaca sebagai belajar. Terus terang untuk mengalir ya, saya pribadi ya Pak, saya tidak pernah saya tidak pernah membaca buku penulisan yang baik seperti apa, tidak pernah. Tetapi saya dapatkan dari pengalaman. Nah misalkan Anda ingin membaca buku supaya mengalir ya, karena saya tidak pernah baca buku itu ya saya tidak bisa. Tapi gini Pak, yang penting mengalir itu ada story, maksudnya per paragraf itu ada kelanjutan. Jadi tidak, misalkan Anda yang menulis paragraf 1, 2, 3, 4, nah per paragraf itu harus ada hubungannya. Tidak boleh loncat-loncat, dan itu harus semakin lama semakin menggapai tujuan. Seperti itu. Jadi misalkan penggunaan kata-kata hukum begitu. Bukan hanya kata hukum betul, tetapi bukan hanya kata hukum saja, tetapi juga dari sisi isi. Ya, kalau saya contohkan kalau misalkan peristiwa ya Pak, ya peristiwa pagi saya ke sini, kemudian siang ke sini, sore ke sini, seperti itu Pak. Bukan hanya kata hukum setelah pagi saya ke sini, tapi harus urut seperti itu. Nah tidak boleh dengan pagi saya ke sini, kemudian sore saya ke sini, ternyata sebelum sore saya siangnya ke sini. Nah itu susah. Jadi harus mengalir itu maksud saya seperti itu.
harus membangun story, membangun cerita. Nah cerita itu juga harus berurutan, harus mengalir. Jadi kan mahasiswa juga S3 ya Pak, jurusan mana? Sipil. Pembimbingnya Pak siapa? Prof. Muhammad dan Yudhir Internasional. Oh iya, dulu malah ikut juga loh ya. Ya waktu tahun lalu ya, 6 bulan lalu ya Pak ya. Saya ingat sekali ya mungkin tadi. Ya oke. Dan dulu ada pernah tanya saya juga ya pembimbingnya. Saya ada juga kalau pembimbingnya berbeda ini ya Pak. Bimbingnya sekarang draftnya sudah jadi Pak. Oh iya, oke. Ya silahkan kalau mau saya kenal opini dari saya. Mungkin saya bisa mencontohkan mengalir seperti apa ketika saya lihat draft. Ya, saya nanti bisa saya tahu ini Pak ini nggak mengalir karena ini harusnya seperti saya langsung ngasih saran. Ya, tapi besok-besok kalau dulu di penulisan jurnal kan saya tampilkan contoh ya Pak ya, saya jadi review jurnal ini kesalahan-kesalahannya atau yang tidak mengalir seperti ini yang waktu itu kalau misalnya seperti itu. Ya, oke. Ya, mungkin masih bisa lagi buat satu penanya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Ya mumpung tanya masih gratis ya Mas ya. Yes. Kapan lagi kesempatan? Tidak ada. Oke, mungkin itu saja dari Bapak Mas Pandika. Nanti mungkin buat teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa menghubungi Bapak langsung ya Pak. Ya, oke silakan. Ke ruangannya langsung. Nah, sebelum Bapak meninggalkan ruangan ini, ada ucapan terima kasih dari kami LPKTA kepada Mas Dodi dulu dan Mas Rika. Tepuk tangannya bro. Saya langsung pamit. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mas Pandika. Selanjutnya kita pada sebelum sesi kedua kita ada waktu untuk disoma bagi teman-teman yang mungkin pengen istirahat terus pengen sholat sebentar. Waktu kita kasih 15 menit dan untuk kami ingatkan bahwa jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat syaratnya harus mengikuti sampai akhir. Jadi jangan langsung kabur. Selanjutnya di sesi 2 nanti akan ada pembicara langsung dari mahasiswa. Mungkin kan kalau Bapak ini kan dari kalangan dosen, terus kita nanti ada pembicara dari mahasiswa Mas Zakaria dari Teknik Industri 2012 yang juga sudah berkecimpung di dunia penulisan selama beberapa tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama minta maaf ya, tadi harusnya saya sampaikan sudah di sini, tapi saya berarti juga akhir kan baru dikasih tahu tadi malam. Jadi ini udah pada ditulis ya, lupakan aja ya. Nanti aja, oke. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah kemarin saya dihubungi oleh Mas Wisnu suruh ngisi masalah training kepenulisan. Terus kemudian saya nanya siapa yang mengisi, ada Pak Muslimu, Pak Muslim, ISG. Saya belum apa-apa. Kemudian saya bingung mengisi apa. Kalau masalah penulisan secara struktur, saya yakin teman-teman yang jago istilahnya pengen curiosity-nya tinggi untuk menulis pasti sudah tahu ya tata cara dan lain sebagainya. Maka di sini saya coba sampaikan hanya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan dulu gitu ya. Jadi di sini saya nggak akan menyampaikan yang masalah struktur abstrak itu isinya apa itu enggak, kemudian latar belakang itu harus gimana itu enggak. Tadi Pak Muslim sudah menyampaikan apa ya? Oh ya udah, berarti saya pelengkap lah, alhamdulillah nggak salah bikin market. Ini ya. Nah, semua orang terlahir tanpa kemampuan menulis, benar kan? Tapi menulis adalah skill yang bisa dipelajari. Jujur saya adalah waktu itu nggak pernah kebayang saya pernah menulis, dan akhirnya saya dipaksa menulis guru saya dan alhamdulillah
alhamdulillah publikasi pertama saya waktu SMA kelas 3 di sebuah jurnal. Di sini ada yang anggota universitas? Ada? Nggak ada ya? Nah, waktu itu saya kelas 3 adalah pertama kali saya nulis jurnal. Itu alhamdulillah publikasi di Sagasitas tingkat provinsi diindeks oleh LIPI. Nah, kenapa kita harus menulis? Saya pernah nemu quote ini, tapi saya cari tadi malam saya cari di internet kok nggak ada. Saya pernah dengar. Kalau saya berbicara di sini, saya hanya berbicara pada teman-teman semua yang ada di sini. Tapi kalau dengan menulis kita bisa berbicara pada seluruh dunia. Ya, melalui tulisan, melalui website, melalui jurnal dan sebagainya. Ini kenapa saya sampaikan untuk memotivasi. Nah, kalau mau ngomongin fakta, jumlah publikasi Indonesia itu sekitar 25.000. Terus kalau mengenai ini, kalau yang ini mana itu? Thailand. Lebih tinggi lagi. Nama Malaysia yang kecil lagi kita apa? Apalagi mau kali yang nama yang lebih kecil lagi ya. Berarti itu kalau semakin besar pulau-nya semakin sedikit publikasinya gitu ya. Iya kan berarti itu kalau berdasarkan di gambarannya ada itu cara-cara bodoh, jangan dipikirin. Oke. Nah, yang terpenting ini adalah ini. Kita harus banyak menulis apapun itu. Ini ya. Nah, tapi ini warning. Ini hanya berlaku untuk saya. Itu untuk saya. Kalau buat teman-teman nggak berlaku, jangan ditiru. Karena ini hanya berdasarkan pengalaman saya yang mungkin saya kira ini benar. Saya sampaikan semoga teman-teman bakal semua. Gitu ya. Kita mulai. Sebelum menulis, ada hal-hal yang perlu kita pastikan. Ya, tulisan kita sejago akan nulis. Kalau yang ini nggak cek. Nah, nih, pastikan problem yang kita angkat adalah problem yang betul-betul problem. Ya kan? Banyak yang kita tulisannya bagus, kalau tulisannya bagus itu masuk akal, tulisannya efektif dan efisien. Tapi masalah yang kita bahas sebenarnya nggak masalah gitu. Nah ini benar. Saya ini baru dapat ilmu ini baru sekitar semester 6 dari calon dosen pembimbing skripsi saya gitu. Yang kedua, pastikan metodenya benar. Yang ketiga, luarannya benar. Saya yakin betul kalau tiga ini kita sudah punya, insya Allah tulisan sejelek apapun enak dibaca. Yakin. Karena pada dasarnya tulisan itu adalah bungkus, ya toh, finishing, ya toh. Seenggak enaknya makanan. Kalau seenak-enaknya makanan, kalau bungkusnya ada amburadul rasanya tetap enak. Apalagi kalau bungkusnya bagus, nah itulah fungsinya tulisan, ya kan? Nah, ini saya bawakan quote lagi. Good writing excites me and makes life worth living. Yang dimaksud good writing itu intinya adalah straight to the point kalau menurut saya. Lagi-lagi menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Nah, kemarin saya diminta adalah untuk spesialisasinya membahas supaya tulisannya itu dibaca juri, terpilih oleh juri dan masuk ke babak presentasi gitu ya. Biasanya begini, pengalaman saya 2 kali menulis PKM, 2 proposal, alhamdulillah 2 tembus dan alhamdulillah dianugerahi 2 emas. Saya yang pengalaman pertama yang proposal itu agak beruntung karena saya belum paham menulis yang efektif dan efisien untuk khusus proposal PKM itu gimana. Agak beruntung. Tapi yang kedua saya gunakan betul-betul dan akhirnya nanti saya dengarkan lagi. Biar nggak ngantuk ya. Pertama itu seleksi judul, yakin. Mau gimana pertama pasti seleksi judul, pastikan judulnya itu menarik, mengandung kata kunci tentang penelitian kita. Yang kedua, abstrak. Nah ini bagian yang paling menyebalkan karena di dalam abstrak itu kita nggak bisa bermain dengan grafis, ya kan? Kita cuma bisa bermain dengan tulisan, tapi itu setelah judul yang dibaca
judul abstrak hidup mati kita ada di abstrak. Habis itu baru ke ini saya dapatkan karena saya pernah jadi desk reviewer untuk lomba tingkat SMA jadi desk reviewernya itu, dan saya ada beberapa teman menyatakan bahwa nanti setelah abstrak itu kalau yang dilihat itu pertama kalau nggak metode penelitiannya atau kesimpulannya itu mudah tergantung mood, benar itu. Nah makanya kalau setelah abstraknya kita punya, maka pastikan kalau kesimpulannya yang powerful. Atau kalau misalnya mau berbicara tentang metode itu gunakan yang struktur kalimat-kalimatnya populer. Meskipun kita akan merancang metode baru sendiri, misalnya punya metode baru gitu ya, sudah bosan dengan metode yang ada gitu ya, mau merancang metode baru, gunakan kata-kata yang populer dan masuk akal. Hanya itu kuncinya. Setelah itu baru kita makalahnya akan dibaca seluruhnya. Dan kalau sudah sampai tahapan keempat ini, insya Allah lolos ke sampai ke final, ke nasional. Entah itu PKM, entah itu lomba-lomba yang lain seperti misalnya produk bisa main, atau misalnya lomba keilmuan proses teknik industri, lomba keilmuan teknik industri, proses manajemen dan lain sebagainya. Konsepnya rata-rata seperti ini, gitu ya. Kita juga bahas satu-satu. Ini adalah contoh-contoh judul. Kalau ini bukan salah quote itu ya. Nah, ini adalah judul saya yang terakhir adalah Medical Portable Medical Pincher Group. Untuk tataran PKM, model-model judul kayak ini nggak masalah. Ada tanda petiknya, kemudian ada singkatan dan lain sebagainya. Karena PKM adalah lomba kreativitas, ya kan? Tapi kalau untuk lomba penelitian, nah kembali lagi yang namanya kepenulisan itu tidak ada istilahnya nggak strict gitu ya. Ada mazhabnya juga ya. Benar ya kan? Ada yang nanti ngomongnya, kalau judul itu nggak boleh lebih dari sekian kata. Ada yang berbicara bahwa judul itu, yang penting adalah tuntas. Ada. Silakan mau ikut yang mana. Sebenarnya karena proses menulis itu adalah proses pembelajaran. Nanti seiring kita banyak menulis, kita bisa merasakan mau ikut mazhab yang mana. Mau nyampur-nyampur mazhab juga boleh. Yang penting tulisannya bagus dan berbobot. Ada yang pernah ngomong kalau misalnya masalah margin 433, terus ada yang A, terus 1, A kecil dan sebagainya ada yang 1.1, terus subnya adalah 1.1.1 dan seterusnya itu ada. Dan itu semuanya boleh digunakan. Tergantung nanti enaknya kita yang mana. Yang penting adalah banyak latihan menulis. Gitu ya. Ini adalah contoh-contoh judul proposal yang sampai ke Jakarta. Jakarta. Bukan, yang ini Pimnas 27 di Semarang, Udin. Nah ini adalah judul-judulnya. Model-modelnya kan seperti itu. Bisa dicermati sendiri. Nah ini abstrak. Ini adalah tempat-tempat yang krusial. Kita nggak bisa nampilin gambar, kita nggak bisa nampilin istilahnya kutipan, ya kan di abstrak. Karena abstrak ini adalah intisarinya apa yang kita lakukan pasti dimulai dengan judul, dilanjutkan dengan tujuan. Nah, ketika menulis tujuan ini yang sering saya lakukan adalah sedikit-sedikit memberikan skop permasalahan secara secara singkat. Masalahnya apa? Kemudian saya mau ngapain dong? Terus dilanjutkan dengan metode. Bahasanya pakai bahasa yang umum saja. Terus dilanjutkan dengan hasil. Nah, dalam menguraikan hasil ini istilahnya tuh pilih-pilih gitu loh. Tidak serta-merta semua hasil penelitian itu harus ditampilkan di sini. Ini kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya punya hasil penelitian yang itu bagus dan menarik, maka akan saya tampilkan di situ. Dan ketika hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan masalahnya dan tidak mendukung untuk menyelesaikan masalah, biasanya hanya saya tampilkan di pembahasan saja.
hasil penelitian yang kurang istilahnya tanda kutip kurang bagus gitu loh. Pernah kan ya? Misalnya kita pengen penelitian pengaruh variabel X terhadap Y, maunya X-nya naik ternyata hasilnya turun gitu kan ya. Kan kalau mau ditampilkan itu rasanya tidak menyenangkan hati juga gitu. Walaupun kita harus jujur, betul kita harus jujur, tapi kita harus punya strategi loh mau lolos juga, ya kan? Iya, kita lolosnya dapat, lalu kita juga nggak berbohong. Wah, itu bukan esok? Bukan. Terima kasih Pak ya. Terus yang kedua, yang terakhir adalah kata kunci. Sebetulnya kata kunci ini tidak terlalu berpengaruh karena kalau itu bentuknya dalam hard copy, zaman sekarang itu tidak terlalu diperhatikan. Artinya begini, kata kunci itu digunakan untuk indeks pencarian sebetulnya. Tapi ya perlu harus ada. Kalau nggak ada nanti langsung dicoret. Karena itu tidak sesuai dengan kaidahnya. Itu ya. Nah, terus metode. Ini saya bahas metode. Saya sangat senang sekali kalau menulis metode itu menggunakan flowchart atau diagram alir. Kenapa demikian? Karena ketika kita punya flowchart, langsung seluruh penelitian kita ketahuan. Ini saya ambilkan dari makalah saya. Ini flowchartnya nggak standar, karena seharusnya flowchart itu baiknya dari atas ke bawah gitu loh. Ada start, ada input, ada proses, output dan lain sebagainya. Ini nggak ada, nggak apa-apa, karena ini untuk PHN dibatasin 10 halaman, ya. Laporan akhir yang kita kerjakan hampir 1 tahun disuruh dilaporkan dalam 10 halaman dapat apa gitu. Makanya saya capture semuanya dari sini. Nah, selanjutnya menulis laporan itu tidak seperti nulis status yang curhat atau tidak sesuai, istilahnya tidak serta-merta seperti nulis cerpen, ya kan? Cerpen itu bisa mengalir dan sebagainya, tapi kalau academic writing, tulisan ilmiah tidak seperti itu. Kita harus punya kerangka. Nah, flowchart ini adalah bisa digunakan untuk kerangka. Itu misalnya itu kan pertama kita nggak tahu kan itu mulainya dari mana. Kalau flowchartnya itu katakanlah mulai dari perencanaan desain produk. Ya sudah, di metode kita membahas kita perencanaan dan desain produk yang seperti apa. Ini penting. Kenapa begitu? Karena saya sering menemukan teman-teman istilahnya yang menulis proposal tentang PKM atau istilahnya adik-adik yang masih SMA yang sering bimbing adalah begini. Ketika nulis subbab, misalnya di bagian ini perencanaan dan desain produk, penjelasannya adalah pada tahap ini kita merancang dan mendesain produk yang akan kita gunakan. Ya semua orang tahu itu, ya kan? Betul itu. Tapi itu adalah common mistake. Saya dulu juga kayak gitu, common mistake kayak seperti itu. Yang awalnya pertama ini tulis itu kan. Nah itu adalah apalagi kalau kita dibatasi 10 halaman, ya toh? Itu adalah kalimat yang nggak berguna. Nah ini baiknya misalnya untuk perencanaan dan desain produk, ya kan? Tulis aja, saya mendesain produk ini dengan cara apa? Misalnya dengan metode house of quality. Nah itu adalah yang diinginkan gitu. Kamu merancangnya itu pakai apa sih? Gitu. Yang kamu rancang itu sebenarnya apa sih gitu? Ya kan? Terus misalnya nih persiapan dan pelaksanaan produksi massal. Biasanya kalau awal ditulis begini. Pada tahap ini kita mengumpulkan alat dan bahan untuk produksi massal. Ya semua orang tahu begitu kan ya. Tapi alat apa yang kamu kumpulkan dan guna alatnya itu apa? Kenapa kamu pilih alat itu? Nah, itu adalah menjadi tulisan-tulisan kita lebih berbobot, gitu ya. Nah, ini yang saya maksud simple dan powerful. Yang saya maksud simple adalah begini. Kita sejak SD diajari pola kalimat SPOK itu dipakai aja. Tipsnya adalah gini. Ketika kita menulis bahasa Indonesia untuk misalnya kita karena saya batasan
asumsi saya teman-teman di sini adalah bahasa ibunya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Cina atau Melayu gitu ya. Yang Melayu mungkin adalah. Nah, tipsnya adalah ketika kita menulis di dalam bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa asing dengan mudah, itulah kita bagus, ya kan? Nah, ketika sudah nulis, teman-teman coba aja tulisan teman-teman yang tentang grafik tadi coba ditransfer ke bahasa asing, mungkin bahasa Inggris saja deh. Kalau kesulitan bulat, nah itu salah satu indikator bahasa kita masih kurang baik secara tata bahasa. Karena apa? Ini struktur subjek, predikat, objek itu di mana-mana sudah standar dan itu enak dicerna, gitu ya. Yang kedua powerful. Nah, tolong kalau yang sudah misalnya membuat academic writing, gunakan paragraf-paragraf yang argumentatif, ya kan? Karena yang pertama kalau di proposal kita memfokus supaya orang yakin proposal kita bagus, kalau di laporan akhir adalah kita convincing, meyakinkan orang bahwa hasil kita bagus. Kalau common mistakes yang sering terjadi, misalnya dengan tabel yang tadi di awal itu, kita hanya berbicara misalnya memasukkan bulan ini sekian, memasukkan ini sekian, bulan ini sekian, itu deskriptif sekali. Tidak pernah ada, istilahnya jarang sekali yang membahas adalah pendapatan bulan Juli hingga sekian terus meningkat, sehingga dengan demikian perusahaan ini memiliki potensi untuk dilanjutkan. Nah, itu adalah misalnya kita berbicara berdasarkan data. Nah, itulah hal-hal yang misalnya masih jarang terjadi, terutama untuk PKM ya. Kemarin, nah melanjutkan cerita yang tadi, pengalaman PKM saya kemarin di Kendari, PKM Pimnas 28, saya presentasi di depan kelas dan kebetulan saya kondisinya itu waktu itu sakit, sedikit kurang fokus dan presentasi saya jelek, betul jelek. Jadi saya maju ke depan gitu kan ya, begitu diuji saya maju pertama, ya, Medibro dari UGM, wah saya langsung deg-degan begitu ya, saya maju ke depan, kamera itu sudah muncul, kalau sekarang kameranya satu gitu. Waktu Pimnas kemarin kameranya banyak gitu, nggak tahu kenapa kok pada pengen video itu UGM gitu. Padahal untung aja presentasi itu waktu saya kurang baik, jadi video yang nyebar itu video yang kurang baik gitu ya, contoh yang kurang baik gitu. Jadi tenang aja, bisa teman-teman yang maju video yang nyebar di sana kurang baik ya. Oke, selanjutnya lagi waktu pulang ini waktu pulang mau ke Jogja, saya ketemu Dewan Juri langsung dari Undip, saya ketemu, kemudian saya ngobrol dan sebagainya. Ditanya, Mas, gimana kamu dapat apa? Alhamdulillah Pak, saya dapat Mas, terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya dan sebagainya. Basa-basi dikit lah, sama orang Jawa gitu kan ya. Nah, kemudian saya menemukan sebuah fakta. Ternyata pada waktu itu presentasi saya adalah peringkat 5 di kelas. Peringkat 1, 2 nilainya sama, peringkat 3, 4 nilainya sama. Nah, kemudian karena penilaian Pimnas itu tidak hanya presentasi tapi adalah publikasi ilmiah, artikel ilmiah, yang kedua adalah laporan akhir digabungkan. Akhirnya tim saya jadi peringkat 3 naik jet. Nah, karena di Pimnas itu tidak, penilaiannya itu bukan sistem tapi orang, diperdebatkan lagi. Ketika diperdebatkan, kok ya bejo-bejonya yang diperdebatkan juri itu ada di laporan akhir tim saya dan tidak ada di laporan akhir tim yang mereka 1 dan 2. Langsung saya dapat medali emas. Alhamdulillah. Itu saya tunjukkan bahwa pentingnya menulis. Dan kemudian saya sampai di pesan sama itu Pak Budi atau Pak Pri, saya lupa dari Budi itu, kalau Mas sampaikan ke teman-teman kalau menulis itu yang serius. Saya bosan toh kalau yang juara UGM terus gitu. Tolong nanti sampaikan ke teman-teman, jangan cuma UGM saja. Oh siap Pak, nanti saya sampaikan ke teman-teman SMA saya.
mau nanya, memangnya yang dicari Dewan Juri apa sih? Ketemu di makalah saya, pesawatnya sudah keburu datang, ya toh. Karena jurinya naik Garuda, saya naik Lion, itu kan beda, ya. Kalau jurinya naik Garuda, jadi on time cepat, gitu kan. Lion dengan berkali-kali, ya sudah tahu. Sebut merek ya, enggak apa-apa, itu fakta. Iya, gunakan kalimat argumentatif dari klise, ya kan. Deskriptif nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Penting. Udah. Deskriptif nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Naratif juga nggak apa-apa, jangan banyak-banyak, tapi gunain argumentatif. Ada pepatah mengatakan orang itu nggak peduli tentang apa yang ada, tapi lebih peduli mengapa hal itu ada, ya. Misalnya, katakan begini, orang-orang itu nggak peduli kamu menampilkan apa, tapi orang-orang itu lebih peduli mengapa kamu menampilkan itu. Motivasi apa di balik itu, gitu kan? Nah, ini ada terakhir gitu ya. Nah, ada ratusan bahkan ribuan proposal yang harus dipilih dan jadi terbaik. Gimana caranya? Ini yang sering saya lakukan di proposal atau di laporan akhir, karena ini tidak melanggar kaidah ilmiah, tapi ini sangat membantu Dewan Juri atau reviewer dalam memahami. Yang paling penting adalah untuk cuci mata, ya kan? Dari puluhan ribu proposal, setiap satu halaman saya pasti tampilkan gambar, dan saya pastikan gambarnya adalah yang high definition. Tapi setelah itu dikompres sampai ke dokumen resolution. Sebenarnya mubazir sih, saya cuma make sure aja di awal gambarnya bagus gitu ya. Cuma saya kompres ke dokumen resolution biar nggak terlalu gede. Karena kalau terlalu gede nanti jurinya downloadnya lama, salah stres, ya kan? Apalagi kalau internetnya nggak kenceng gitu kan, bandwidthnya dan sebagainya, kasihan. Tapi saya pastikan setiap satu halaman ada gambarnya. Nih salah satu contohnya ini. Saya produk saya kan ini ada gambar tangannya. Kalau perlu gambar itu dikonsultasikan sama orang yang ahli grafis atau ahli desain. Yang ini juga lebih dari itu saya suruh bikin. Nah, dari situ kita nggak perlu menjelaskan lagi jelas apa istilahnya strukturalnya. Nah, yang saya maksud argumentatif salah satunya gini. Kita mengklaim nyalanya terang. Nah, dari mana kita tahu nyalanya terang? Karena kita pakai LED 3 mm yang jenisnya super bright. Kalau pengen lebih keren lagi ditambahin berapa lux. Cuman waktu itu karena kemepet saya nggak sempat riset itu berapa lux gitu ya. Taunya kalau super bright itu terang gitu aja. Kemudian desainnya sesuai dengan kondisi ergonomis dan geografis Indonesia. Karena di awal tadi problemnya adalah alat kesehatan itu banyak yang impor. Kalau impor berarti kok jarinya beda, tinggi badannya beda, terus istilahnya berat badannya beda, maka mereka didesain tidak untuk tangan orang Asia. Yang kedua tidak sesuai dengan kondisi geografis. Alat impor yang dari Jerman itu berat-berat karena Jerman itu relatif lebih sempit dan tanahnya landai-landai aja, nggak ada pegunungan macam ini yang saya di Jerman ya. Maksudnya istilahnya apa ya? Mobilisasinya lebih gampang, makanya alatnya berat-berat. Di Indonesia butuh yang rame-rame. Nah itulah model-model seperti itulah. Itu juri senang istilahnya. Kita melakukan sesuatu ada dasarnya. Ini contoh terakhir, ini infografis. Ini saya menggambarkan metode marketing. Itu kan yang atas kan ceritanya saya kerjasama sama PSMKGI untuk menyebarkan pemasaran produk saya ke seluruh Indonesia. Iya kan? Coba kalau kita hanya dengan modal satu paragraf, kan itu jurinya bayangin ke piye gitu. Istilahnya sebelum nanti kalau perkara kita dibaca terakhir gitu ya, sebelum tidur gitu lah, udah mesti. Makanya saya gambarkan gitu. Sekali lagi pasti saya tampilkan infografis di setiap halaman, 1 atau 2. Ini kebetulan 2. Yang bawah ini metode marketing. Kalau kita memanfaatkan seminar-seminar nasional
kita buka stand di situ, kita pameran ke dokter-dokter seluruh Indonesia, ketika dokternya balik bawa produk kita. Itu yang saya sampaikan di yang paling bawah. Dengan metode seperti itu, insya Allah akan lebih mudah dipahami dan lebih cepat dicerna. Karena sebenarnya kalau sesuatu yang visual itu dilihat sudah paham itu bagus. Dan yang terakhir, biasanya saya itu minta teman saya untuk baca makalah saya dari awal sampai akhir. Terus teman saya challenge, kamu kalau bisa jelasin bagian ini, saya terakhir ngeyel. Gitu kan? Maksudnya apa? Bukan masalah ngeyelnya. Ketika teman kita yang nggak ngerti apa-apa bisa menjelaskan karya kita setelah baca, berarti kulit kita bagus. Apalagi orang awam. Sebenarnya menulis itu sesimpel itu, gitu ya. Jadi selamat menulis. Terakhir, ini jika kita yakin dengan kemampuan kita, maka tulislah semua ilmu itu dengan bahasa kita, ya kan? Kita berkarya, kita riset, tulis saja pakai bahasa Indonesia, ya kan? Biar semua orang belajar bahasa Indonesia, ya kan? Kenapa nggak begitu? Ya kan? Benar kan? Ini sebenarnya quote dari orang lain lagi, tapi saya cari di Google kok nggak ketemu orangnya siapa gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa langsung koreksi gitu ya, biar langsung saya calonkan gitu, biar saya nggak plagiarisme gitu. Tapi saya suka dengan kata-kata itu aja ya, karena ini modelnya sharing, mungkin langsung ke sesi tanya jawab saya. Terima kasih. Oh itu boleh. Ya, Pak untuk Pak Zakaria. Biasanya tadi banyak ilmu yang kita dapatkan, terutama dalam segi penulisan itu, bagaimana membuat tulisan kita menarik dan bahkan Mas Zakaria pun menampilkannya di presentasinya pun dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab. Di sini kita mulai dari tiga pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan angkat tangan. Ya. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Menulisnya itu ada banyak saudara-saudara untuk membantunya apa tuh? Ya, satu pertanyaan. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Tapi dijawab dulu kali ya. Oke, sobat. Oke, berbicara tentang sumber, jujur saya baru nyari, ya. Karena semakin sering saya nulis, semakin saya kewalahan. Tapi kalau sumber yang dimaksud itu untuk meneliti kalimat, struktur kalimat SPOK-nya, itu untuk bahasa Indonesia sepertinya belum ada sekarang. Kalau membuat boleh. Kalau dalam bahasa Inggris, saya pernah ngobrol dengan senior saya seperti itu, PhD di Korea. Ini sumber-sumbernya itu biasanya error proof untuk bahasa Inggris itu banyak. Tapi sekali lagi bukan untuk struktur kalimat argumentatifnya atau apa itu bukan. Hanya dalam satu kalimat itu apakah ada kalimat yang salah atau enggak. Lebih bagus dari error proofnya MS Word. Itu saya lupa sumbernya apa. Sama yang ada itu lebih ke arah kearsipan. Artinya begini, ketika kita mau kutip sesuatu di PDF, ya kan, kadang kita kan kalau misalnya sudah riset kayak skripsi kan jurnal yang harus kita baca minimal 100 kan gitu ya, benar kan? Betul itu. Kalau sudah mulai skripsi, jurnal yang kita baca untuk kajian pustaka itu sekitar 100 itu biasa. Apalagi kalau sudah PhD ya kan, mungkin sekitar 500 jurnal itu harus dilahap. Nah, kalau kita mau ngutip, mau bikin citasi kan susah itu. Aduh, ini jurnal yang mana? Yang sudah ada sekarang adalah untuk mengelingkan antara referensi kita sama file jurnalnya itu dalam bentuk PDF itu sudah ada. Tapi saya jujur lupa namanya karena saya belum pakai gitu ya. Tapi kalau secara struktur misalnya bantu paragraf pertama ini paragraf deskriptif, berarti yang di sini harus argumentatif itu sampai sekarang sepertinya belum ada. Saya belum pernah nemu. Gitu ya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Oke. Ya, untuk pertanyaan pertama, sekarang selanjutnya pertanyaan kedua. Bagi yang bertanya. Selamat sore, perkenalkan saya dari Elektro. Tadi seperti yang sudah Mas Zakaria sampaikan,
langsung dijawab atau sekalian? Nama saya Dina Desnara dari Indonesia. Yang saya tanyakan satu, dalam penulisan apakah kita perlu melihat target atau subjeknya kita yang mau kita target untuk misalnya kita buat penulisan ini, terus yang mau dilihat itu misalnya kita buat tulisan ini yang dia tuh ini, apakah kayak masnya bilang tadi kita benar-benar dibuat bahasanya sesuai mungkin biar semuanya itu bisa mengerti. Padahal kan dalam penulisan perlu ada itunya kan, tata bahasanya yang baik untuk target yang kita untuk. Terima kasih. Oke, masalah gambar dulu. Saya senang yang masalah gambar soalnya. Saya senang dengan gambar. Masalah kalau nyari dari mesin pencari itu saya belajarnya dari buku Erlangga. Aduh, sebut merek lagi. Kalau di buku Erlangga zaman SMA dulu kan pasti kalau ada gambar pojokan itu ada huruf C, ada W dan sebagainya. Itu sudah cukup. Ya, seperti itu. Atau ditulis dengan dokumen pribadi. Itu sudah cukup. Mau gambarnya mau gambar sendiri atau mencari mesin pencari, terserah, tidak masalah. Betul, tidak masalah. Karena tujuan kita hanya untuk memudahkan pembaca dalam memahami. Perkara itu mau gambar tangan sendiri, mau foto sendiri, atau mau nyari dari mesin pencari atau digabungkan, oke, nggak masalah. Yang penting tidak merusak kata apa, tidak merusak alur, sama tidak merusak pandangan. Jadi kalau mau nyari infografis, nah ini tadi belum saya sampaikan. Carilah yang itu satu tema dari awal sampai akhir. Kalau tidak satu tema, paling nggak temanya nyambung. Jangan yang di atas itu gambarnya kartun, yang bawah gambarnya istilahnya minimalis modern, nggak nyambung. Itu biasanya terjadi di PPT dosen kita. Kalau itu nggak masalah. Biasanya terjadi di PPT dosen, nggak apa-apa. Nah, terus tadi pokoknya yang penting bisa menjelaskan aja deh. Pokoknya. Terus yang pertanyaan tadi, kalau masalah pemilihan bahasa, bahasanya kalau saya lebih prefer bahasa yang santai tapi ilmiah. Artinya begini, kalau misalnya kata-katanya itu yang common gitu loh, kita nggak masalah. Misalnya kalau misalnya proposal itu akan dibaca oleh, misalnya kita bisa menjamin proposal kita atau tulisan kita akan dibaca semua profesor gitu ya, maka bahasanya kita pakai bahasa profesor semua gitu ya, kita pakai bahasanya bahasa tingkat tinggi semua, itu nggak masalah kalau bisa memastikan yang baca profesor semua. Tapi kalau saya ini tadi berbasis pengalaman gitu ya, saya lebih prefer walaupun yang baca profesor itu tetap pakai bahasa santai. Artinya bahasa santai itu bukan bahasa novel loh ya, tetap kaidah ilmiahnya itu tetap dipegang gitu ya. Bahasanya tetap baku, tapi itu bahasa yang sering muncul di keseharian gitu loh, ya kan? Aduh, contohnya apa ya? Kalau lagi ini saya nggak bisa kasih contoh. Nanti kalau ada contoh kepikiran saya kasih tahu ya. Pokoknya menangkapkan maksud saya, bahasa yang digunakan tetap bahasa baku, tapi bahasa baku yang sering muncul di keseharian kita, ya kan? Kalau pengen tahu bahasa baku yang sering muncul keseharian kita, bahasa baku yang relatif mudah dipahami, baca aja buku diktat anak SD. Itu bahasanya bahasa baku, tapi untuk anak SD, untuk mudah dimengerti. Dan kalau kita itu bahasanya menggunakan bahasa yang baku tapi ringan, dilemparkan ke profesor, itu profesor lebih enak bacanya. Selama istilah-istilahnya itu nanti tidak mengalami distorsi gitu ya. Artinya kayak kalau misalnya refresh terus jadi segarkan gitu kan, itu tetap mending refresh cetak miring. Semua orang sekarang sudah tahu refresh itu apa gitu kan, ya kan? Nah, itu adalah misalnya itu tadi bisa bikin distorsi antara refresh sama segarkan itu kan apa gitu kan. Nah, tapi gimana? Sudah menjawab atau belum?
ngasihnya ke apa ya? Kasihnya tulisan ini ke tingkat profesor. Itu apakah menurutnya dibuat lebih bisa dilihat maunya atau hanya kita fokuskan aja ke profesor itu ke tingkat profesor atau minta apa selingan dikit diberi itu bahasa enak gitu. Kalau saya tetap seperti ini, lagi-lagi saya tuh ya, kalau nggak cocok jangan dipakai ya. Kalau saya tetap pakai bahasa yang ringan. Walaupun yang akan baca profesor juga sudah pusing ya. Selama bahasanya tidak menimbulkan bias itu tadi gitu ya. Contohnya apa? Saya belum menemukan contoh gitu. Sekarang kata-katanya apa ya? Ada yang bisa ngasih contoh? Nggak ada ya? Ya nanti kalau kepikiran saya sampaikan. Ada, maksudnya ada lagi yang masih ganjil? Sudah, cukup, terima kasih. Mungkin draft 3 pertanyaan telah dijawab. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Langsung balik gini ya Mas ya? Nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak masalah ya. Sampai pakai juga nggak apa-apa. Kita lanjut. Ya 3 pertanyaan. Silakan Mas pilih mungkin Mas. 3 pertanyaan. Ini ada Mas 5 semua aja gimana Mas? Oh ya. Kasian gitu kan? Ya, kamu silakan. Satu-satu. Satu-satu aja nanti dijawab. Semuanya nanti siapa tahu mirip. Iya. Monggo. Ya. Saya tuh masnya sudah 2 kali masnya. Gimana sih cara menggunakan ide lingkungan? Yang dari mana kita semua tuh kepikiran terus yang kedua, gimana caranya supaya pada saat penulisan itu ini Tuhan dulu Mas. Jujur saya tuh pada saat menulis laporan juga saya sudah di laporan ini gitu. Oke, ada lagi sama ya? Sama ya. Banyak adanya. Saya Iksan dari Teknik Penyelenggaraan dan Kota 2016. Dari tadi kan ini bicaranya yang dinas sebelumnya juga yang teknis kan ya, dari teknik mesin dan kemistrinan. Kita kan dari kluster yang infrastruktur itu lebih ke sosial Mas. Nah itu kalau dalam penulisan abstraknya kan tadi Mas bilang di sini ada hasilnya. Nah kalau kita kan kalau di sosial itu kita buat abstrak itu kan apa kita berangkat dari teori dan penerapan dari pembangunan gitu. Nah, kan hasilnya belum kelihatan. Kita tuh pas di abstrak itu sekedar tujuannya aja kita ungkapin apa dilihatin hasilnya juga kan hasilnya belum kelihatan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nama saya Jeffrey. Mas, tadi saya cukup tertarik Mas mengaitkan kondisi geografi Indonesia dengan kondisi geografi Eropa sehingga produk kita itu cocok untuk dipasarkan di dalam lokal. Nah, untuk contoh yang tadi saya ingin mengetahui lebih lagi selain argumentatif yang tadi, argumentatif apa lagi yang Mas pakai di proposal yang tadi. Terima kasih. Oke, kesadaran ya dia. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin untuk pertanyaan terakhir. Ya, perkenalkan nama saya Suryadi Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi masalah dalam penulisan karya tulis itu seperti dalam membuat teknologi cepat guna atau teknologi terbarukan itu pengadaan alat yang mungkin menjadi kendala bagaimana Mas mengatasi masalah tersebut. Oke. Dan yang kedua, bolehkah kita memasukkan
karena memang saya 2 tahun risetnya adalah penelitian tindakan keras memunculkan ide brilian. Dan kesimpulan yang saya dapat selama 2 tahun itu berdasarkan riset saya lakukan di SMA Negeri 6 Yogyakarta dekat C. Manjuntas itu. Saya ngambil data selama 2 tahun. Hasilnya adalah bagaimana memunculkan ide. Yang pertama, first thing first adalah mulailah dari permasalahan. Nah, jangan dimulai, aku pengen punya ide bagus. Tidak akan muncul, tapi mau dari problem ya. Karya saya juga mulai dari problem. Problemnya apa? Di daerah terpencil penerangan susah, ya kan? Yang kedua, alat-alat kedokteran itu sangat berat, ya kan? Makanya saya punya ide adalah alatnya dikecilkan, ringan, bisa dibawa kemana-mana. Jadilah lampu diintegrasikan dengan sarung tangan. Mulai dari masalah, iya kan? Nah, supaya dari masalah itu bisa sampai ke lampu, itu ada jembatannya yang namanya brainstorming. Brainstorming itu satu kelompok kumpul. Masalahnya ini, masalahnya X. Oke, saya punya solusi ini. Plak. Jangan pernah mencacat saat brainstorming itu. Solusimu jelek banget, nggak boleh. Karena semua solusi bisa menginspirasi ke solusi-solusi yang lebih baik lagi. Meskipun itu kurang bisa diterapkan. Gitu. Yang pertama adalah mulai dari masalah, kemudian dilanjutkan brainstorming. Dari brainstorming itu dilihat referensi-referensi yang lainnya, apakah ini mungkin, apakah ini tidak. Termasuk referensi diri kita, apakah kita bisa mengerjakan hal itu, ya kan? Kalau tidak bisa, kira-kira teman kita bisa nggak, link kita bisa nggak, itu termasuk dilakukan di situ. Nah, ada salah satu tips lagi biar punya ide bagus itu gimana? Caranya gampang, punya ide yang banyak. Semua ide tuliskan, nanti lama-lama akan muncul kira-kira yang bagus bisa dirasakan. Itu hasil dari saya tentang ide. Biar nggak curhat, benar. Saya tadi juga katakan bahwa ini berbeda dengan nulis cerpen, ya kan? Atau nulis status di Facebook dan sebagainya. Caranya gampang, terus saja di headline. Misalnya di latar belakang masalah, gitu kan ya? Latar belakang masalah, headline. Poin pada paragraf pertama adalah fakta. Kenyataannya gimana? Oke, saya bahas. Fakta di lapangan menunjukkan ini. Misalnya, terus dilanjutkan kedua, headline lagi. Saya akan tunjukkan yang namanya kondisi ideal. Kondisi ideal untuk kasus ini adalah ini. Oke, selesai. Paragraf selanjutnya saya akan lanjutkan dengan argumentasi bahwa ini adalah sebuah masalah. Karena ternyata kenyataan dan idealnya tidak sesuai, maka terjadi sebuah permasalahan. Dilanjutkan, kalau ini tidak selesai dampaknya apa? Ini. Maka kami mengusulkan solusi berupa ini. Nah, itu adalah latar belakang. Terstruktur, enak, dan tidak akan curhat seperti itu, ya kan? Dilanjutkan semua juga. Biasanya curhat itu ada di bab 4, ya kan? Di waktu pembahasan. Pembahasan juga akan dibuat seperti itu, ya. Dibuat data aja. Data yang kita dapat apa? Oke, kita interpret apa? Misalnya sedikit narasikan atau sedikit deskripsikan, terus diinterpretasikan. Hasilnya apa? Nah, setelah batasi bahwa hasil interpretasi Jawa, kalau bahasa Jawa ini juk ngopo gitu. Kalau dari kita kayak gitu terus kenapa? Nah, itu yang bagian yang paling powerful sebenarnya di situ. Misalnya ternyata interpretasinya semakin hari semakin meningkat. Nah, kalau semakin hari semakin meningkat itu kenapa? Kalau semakin meningkat ternyata itu bagus, tulis itu bagus sehingga bisa untuk ini. Itu nggak akan curhat. Itu. Terus masalah abstrak ya. Saya dibahas dua aja sekalian, abstrak sosial sama abstrak itu apakah kuantitatif atau kualitatif? Ya, kuantitatif maupun kualitatif boleh. Yang penting jelas, abstrak itu isinya tujuan, metode, sama hasil. Kalau proposal isinya hipotesis. Tadi ada pertanyaan dari PWK ya, tentang sedikit sosial. Sebenarnya teknik industri itu social science loh. Betul. Karena kita berhubungan dengan manusia juga. Kita merancang sistem yang ada manusianya. Jadi di teknik industri, makanya saya salah jurusan dan saya sedih waktu awal itu ternyata teknik industri social science. Saya nggak suka sosial sebenarnya, no offense ya.
terancang-terancang yang sukanya sains gitu, teknologi. Tapi begini, sebenarnya ketika penelitian tanpa hasil itu berarti belum penelitian. Mungkin yang dimaksudkan istilahnya hasil bangunan rumahnya gitu kan ya. Belum ada rumahnya gitu loh. Kita itu kan bisa dijabarkan. Kalau di teknik industri, kalau mungkin di PWK pengen bangun rumah, kalau di teknik industri pengen bikin produk, itu mirip, pakai host of quality, consumer need identification begitu. Sebenarnya konsumen itu pengen, istilahnya pengen apa sih gitu kan? Begitu, penelitiannya begitu. Nah, nyambung. Betul, di teknik industri itu adalah rancang bangun produk. Jadi dimulai dengan consumer need dan identifikasi, terus kemudian diolah pakai kuesioner, apakah itu reliable atau valid atau enggak dan sebagainya, itu diteliti apa sudah valid, datanya bisa dipakai, setelah dipakai diolah, muncullah spesifikasinya akan dipakai. Itulah hasil penelitiannya, ya enggak? Misalnya kita pengen merancang rumah, misalnya rumah yang berkaitan dengan urban farming misalnya. Di hasil tulis aja spesifikasi pentingnya itu apa, tulis sekian. Itulah hasilnya, kualitatif. Bisa kualitatif, bisa kerja dua-duanya ya. Kualitatif boleh. Penelitian sosial biasanya lebih disebut kualitatif, meskipun ada yang di kuantitatif kan. Kemudian yang lain bukan, ada dua lagi terakhir, untuk karangan ilmiah dengan infografis. Nah, ini ada tricky juga kadang ya kan? Karena terkadang itu kalau yang namanya kayak semacam istilah karangan ilmiah itu biasanya padat gitu ya. Tapi kalau saya paksakan pakai infografis, tapi infografisnya nggak terlalu alay. Maksudnya begini, infografisnya sudah tegas, bentuknya lebih ke arah struktur, misalnya ke diagram alir, misalnya konsep. Misalnya kita punya karya ilmiah, pasti kita punya konsep. Nah, ketika itu ada konsep, biasanya ada dampak. Nah, biasanya disitulah yang saya visualisasikan antara konsep dan dampak itu paling enak divisualisasikan. Itu saya visualisasikan. Misalnya konsep saya ini, dampaknya apa, tinggal ditarik garis, dampaknya apa, seperti hasil rekapitulasi. Daripada kelebihan dari konsep ini adalah satu, itu lebih enak dengan konsep infografis. Kalau saya bisa gitu. Kalau kan terakhir untuk pengadaan alat, ini pertanyaan yang paling menyenangkan gitu. Beruntunglah kalian teman-teman ada di Indonesia yang manufakturnya belum maju-maju sampai sekarang. Ini adalah masalah klasik kita bersama untuk masalah pengadaan alat dan bahan. Apalagi zaman saya waktu itu semester 4 itu semester 3 atau semester 4 pengadaan alat dan bahan, saya muter-muter Jogja, naik sepeda, waktu itu belum ada motor, muter-muter Jogja, saya nyari dudukan baterai untuk ukuran A27 nggak ketemu. Kemudian saya bikin rancangan di inventor, saya masukkan ke bengkel-bengkel nggak ada alatnya. Dan akhirnya ternyata saya menemukan aluminium jemuran, yang itu saya jadikan wadah baterai. Saya berat sendiri jadi wadah baterai. Untuk masalah alat dan bahan saya nggak bisa jawabannya itu ngadainnya di mana. Yang jelas, tapi tetap ada harapan karena Jogja itu ada Jogja Precision, tahu ya? Jogja Precision. Iya, ada buat fabrication laboratory di dalam taman siswa. Di situ ada mesin CNC, ada mesin milling, laser cutting ya. Vinyl cutting itu ada. Saya pernah main ke sana untuk tangkap juga. Daftar jadi member bisa, ya kan? Kalau jadi member, bikin di sana bisa gratis, tapi katanya harus dipublikasikan di websitenya begitu ya. Nah seperti itu, main aja di jalan-jalan mahasiswa. Atau kalau nggak di skip sini C8 itu ada bengkel kreatif yang didirikan oleh saya sendiri, promosi ya kan? Di situ bisa bikin macam-macam alat-alat macam-macam. Di sana ada 3D printing, ada board drilling, ada machining dan sebagainya. 3D printing tahu kan? Nah itu ada di sana 3D printing. Silahkan ke sana, tapi bayar ya, sama-sama cari makan ya. Gak apa-apa, tapi memang di sana adalah isinya mahasiswa yang kelaparan gitu. Ya, atau bisa kemarin pengadaan, tapi itu lab laboratorium kita buat istilahnya gabungan dengan bimbingannya Dr. Herianto, tahu ya?
di KPM lantai 3 itu beliau di situ Dr. Haryanto, risetnya tentang robot, pengadaan banyak mesin-mesin fabrikasi, dan sebagai mahasiswa yang bisa melihat itu bisa jadi wah akhirnya kenapa kita nggak buka jasa 3D printing, jasa dan sebagainya gitu ada di Jelawan. Silakan kalau sana bisa. Jelawan itu skip gitu loh, sebelah sininya Vokasi, Jalan Cemara, Jelawan lantai 2. Silakan. Terus ada lagi kalau mau logam itu di daerah Ceper, logam aluminium cor itu bisa daerah Ceper. Kemudian dan bengkel-bengkel kecil biasa gitu. Di sebenarnya kalau pengadaan sederhana di TMP manufaktur di mana ya arahnya gitu. Di dekat sana TMP mesin sana bisa sebenarnya. Jadi kamu saya bisa. Laboratorium fisika Vokasi sebenarnya bisa dimanfaatkan. Cuma tergantung mau bikin apa dulu gitu ya. Itu bisa. Dulu misalnya teman saya itu bikin apa istilahnya alat ngepres logam buat bikin helm. Tapi kan awalnya lempengan aluminium dipres pakai dice gitu kan sampai jadi logo pakai hidrolik itu bisa kok. Belinya di Jogja Precision, terus di belakang UIN itu ada saya lupa namanya ada. Atau nanti saya list apa linknya nanti saya kasih ke panitia. Saya list itu nanti biar disebar ke rumah gitu ya. Itu link-link manufaktur yang saya punya selama saya gitu ya. Gitu mas. Sudah ada yang belum kerja tadi? Ada yang belum? Sudah? Sudah semua? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Zakaria yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita terima